Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BTV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Susanto dalam program yang menghadirkan narasumber yang memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa, prestasi-prestasi yang membanggakan, ataupun filosofi-filosofi yang bisa menginspirasi. Karena kita ada di Inspirasi. Sana BTV perdana di Inspirasi saya menghadirkan seorang yang menurut saya perlu kita gali, karena menurut kami, penelusuran kami, sosok ini menginspirasi banyak generasi muda prestasinya, dan menginspirasi terutama daerah kelahirannya. Kita langsung sapa Bapak Rahim Mandani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nina. Ya, sosok ini kemarin sempat fenomenal dan menjadi berita-berita nasional karena sempat mengalami penembakan atau ditembak oleh orang tidak dikenal. Dan tembakan ini nyaris merenggut nyawa, namun karena kekuasaan Tuhan, proyektil tidak menembus organ vital. Dan ini kita akan tanya langsung dengan Kak Rahim Mandani. Kak, walaupun mungkin sempat viral soal penembakan ini, dan ya mungkin masih menyisakan tanda tanya besar karena sampai saat ini kan belum ditemukan oleh pihak kepolisian siapa sebenarnya pelaku ini. Kak Rahim Mandani, seberapa yakin Anda pelaku ini masih berkaitan dengan hal politik di mana Anda akan melaju menjadi calon anggota DPD? Ya, makasih Santo dengan program inspirasinya. Ya, ini yang pertama. Dan memang BTV ini selalu membuat terobosan-terobosan dengan program-programnya. Ya, saya ikuti terus. Ini ada program inspirasi. Mudah-mudahan program ini akan bertahan terus-menerus, kan, akan menggali potensi masyarakat Bengkulu. Sanak BTV, ya, dimanapun berada. Betul, tadi memang saya sangat terkejut dengan yang saya alami, yang tidak pernah saya bayangkan. Karena selama ini saya selalu berjalan sendiri, nyupir sendiri, ke masjid sendiri, kan. Tetapi ada saja yang mungkin tidak suka. Itulah namanya manusia. Memang saya dari dulu ditanamkan oleh orang tua sebagai guru SD. Dimanapun kita itu kalau mau selamat, mau hidup, banyak teman, teruslah membantu orang. Dalam hal, karena saya banyak membantu, kadang kandidat mungkin ya. Saya pernah menjadi ketua tim, menjadi konsultan, calon kepala daerah, calon DPR RI dan lain-lain, di samping profesi saya sebagai guru. Nah, mungkin hal-hal ini yang menyebabkan ada yang tidak suka dengan gagasan, pemikiran, terobosan yang saya lakukan dalam membantu orang untuk menjadi kepala daerah dan mungkin menjadi lembaga-lembaga yang lain. Itu mungkin faktor menurut analisa saya. Tapi saya yakin kepada kepolisian, walaupun Pak Kapolda mengatakan pelaku itu sangat proporsional. Ya, kalau aparat dikalahkan dengan penjahat,
bagaimana masyarakat Bengkulu dan masyarakat Indonesia mau berharap dari aparat penegak hukum. Kita doakan saja mudah-mudahan keprofesionalan penjahat itu ya akan dikalahkan oleh keprofesionalan aparat. Dan saya punya kata kunci, serapi-rapi, sepintar-pintar perbuatan jahat itu pasti ada celah, ya, ada pasti kelalaiannya. Itu saja. Dan Anda Allah yakin? Artinya Anda yakin sebenarnya polisi udah tahu nih? 85%. Ya. Oke, Kak, saya biasa memanggil Pak Rahim Mandani ini dengan kakak. Jadi supaya lebih akrab nih Kak Rahim Mandani. Anda cukup dikenal terutama bagi kalangan aktivis. Ya. Walaupun ya kasarnya orang aktivis-aktivis yang ada di Bengkulu ini yang vokal, bisa dibilang ini didikan Anda. Ya. Apakah ini juga memungkinkan ada faktor-faktor yang Anda alami ini? Ya bisa saja. Ya karena memang banyak, saya termasuk aktivis 98 ya. Ya, waktu itu ketua senat mahasiswa. Nah, waktu kami di 98 itu kawan di Universitas Bengkulu itu kena tembak. Saya dengan sebagai ketua senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu, alhamdulillah lolos, tidak kena tembak. Tapi mungkin ini giliran saya kan. Ketua senatnya sudah jadi ketua DPR dan lain-lain. Nah, begitu juga saya membimbing adik-adik mahasiswa, kita berpikir kritis ya. Tapi kita selalu untuk sebuah pemikiran membangun ke depan. Kita memang harus melatih mereka, membimbing mereka. Kalau dihitung beberapa organisasi kedaerahan, saya rajin jadi pemateri, rajin memberikan motivasi. Kemudian di organisasi-organisasi kepemudaan. Kenapa? Kalau sudah hilang daya kritis, nah ya, tapi kritisnya ini kritis yang membangun ya, kritis yang solutif yang kita inginkan. Tidak mungkinlah sebuah peradaban di Bengkulu ini akan terbangun. Ya. Tidak akan mungkin tercipta generasi muda yang seperti Adinda Santoh ini kan. Ya, dibayar berapapun karena masih ada jiwa-jiwa itu. Sulit untuk ditembus kan begitu. Nah, kalau rata-rata sudah mau dibayar begitu saja, ini akan rusak. Siapa lagi akan menciptakan iklim itu? Nah, itu yang saya tanamkan betul kepada adik-adik. Oke, Kak Rahiman, masih adakah orang-orang kritis, orang-orang idealis di Bengkulu ini yang tidak bisa dibungkam dengan uang? Saya yakin 100% masih ada. Masih ada. Ya, masih ada. Ya terbukti masih terangkat hal-hal yang ketidakadilan, kezoliman, kan gitu. Lah kalau nggak ada lagi orang kritis, ya baik di organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, apa kawan-kawan PES, saya kira nggak akan mungkin ada yang mengangkat penyelewengan, ketidakadilan, penyimpangan. Nah itulah yang kita inginkan, yang untuk membalance ini ya. Nah itu yang masih ada, saya masih percaya. Makanya waktu saya dengan Pak Kapolda, saya katakan masih ada, masih banyak kok polisi-polisi yang bagus. Mahasiswa saya yang polisi ngambil S2 itu bagus-bagus yang pemikiran, ide, dan keinginan dia. Tapi mungkin karena sistem ya. Nah ini yang kadang mereka terbelenggu dengan itu. Walaupun jeritan hati dia ada untuk sebuah kebenaran. Ya begitu juga kadang mahasiswa. Ada yang faktor ekonomi, ya, faktor yang lain, ya, karena sebuah kekeluargaan, kekerabatan dan lain-lain, itu melunturkan nilai-nilai idealismenya. Nah, tapi saya pesankan kepada mereka,
ya itu kan harus dilihat porsinya. Makanya kalau ingat di 98, nepotisme itu kan boleh, asal proporsional dan bermoral, kan gitu kira-kira. Oke. Nepotisme itu boleh asal bermoral Dan proporsional. profesional. Oke. Sana BTV, tentu Anda bertanya, apa sih kapasitas seorang Rahimandani untuk bisa dihadirkan di inspirasi ini? Apa sih yang menginspirasi dari sosok Rahimandani? Sana BTV, beliau tahun 2008 pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, maju melalui parpol yang tidak dikenal. Dan ini menurut saya menginspirasi. Kemudian sosok Rahimandani di usia 24 tahun, itu masih usia yang sangat muda, sudah menjadi kepala sekolah SMA. Ya. Seorang Rahimandani juga dikenal di kalangan dunia jurnalis karena pernah menjabat sebagai Ketua SMSI Provinsi Bengkulu dan saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua JMSI Pusat. Ya. Dan beliau juga seorang pimpinan dari salah satu media yang berjaringan nasional. Ya. Oke. Kita akan kulik nanti di segmen kedua seperti apa sosok dan prestasi dia di usia muda itu. Yang kemana-mana tetap di Inspirasi.